wabarakatuh. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, terima kasih telah kita KPSI telah diundang untuk ikut serta dalam acara ini dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili komunitas peduli skizofrenia memaparkan tentang bagaimana membangun lingkungan kerja yang mendukung kesehatan jiwa dan pengalaman penyintas di dunia kerja yang saat ini sedang terjadi. Jadi di sini saya bukan sebagai ahli isunya, tetapi ya karena KPSI telah lama menggeluti isu ini dan kita juga mengamati, mendengar, merasakan sendiri pengalaman-pengalaman penyintas di dunia kerja, maka saya coba untuk memaparkan. Teman-teman di sini nanti kalau ada yang kurang silahkan menambahkan dan langsung saja berdiskusi bersama-sama. Ya, seperti yang banyak teori dan apa ya panduan dari WHO dan berbagai macam penelitian mengatakan bahwa kondisi sehat jiwa itu apa? Kondisi sehat jiwa itu ketika kita bisa berfungsi secara maksimal, bekerja secara optimal, dan bisa apa ya dalam kondisi yang sehat dan terfasilitasi baik secara lingkungan, secara diri sendiri, dan juga di tempat kerja. Karena kalau dalam kondisi krisis, burnout, dan tidak sehat, tentunya kita bisa dikatakan sebagai kondisi yang tidak sehat atau tidak sehat jiwa. Jadi masih ada kaitan antara kesehatan jiwa dan dunia kerja dan produktivitas. Karena secara logika saja kita pasti tahu bahwa eh, jika kita tidak sehat jiwa, maka kita tidak akan bisa secara optimal bekerja. Seperti akhirnya tidak bisa bekerja, tidak bisa hadir, bahkan keluar dari tempat kerja kita. Terus akhirnya kalaupun gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa yang muncul itu tidak teratasi, akan menimbulkan kondisi disabilitas yang tentunya kita akan menjadi beban daripada keluarga kita secara nasional ya akan apa eh, menurunkan produktivitas dan akhirnya beban economic burden itu akan bertambah secara dalam tingkat nasional ya. Terus juga bisa menjadi konflik karena eh, satu sama lain tidak saling mendukung atau bahkan tercipta lingkungan yang toksik dan akhirnya menimbulkan eh, sakit itu sendiri. Sebaliknya, ketika kondisi jiwa kita sehat, maka akan tercipta produktivitas, kenyamanan, bisa performa dengan baik dan memuaskan target kerja, bisa berkomitmen dan juga akhirnya membangun reputasi yang bagus untuk benefit diri kita sendiri dan lingkungan dan juga perusahaan atau tempat di mana kita bekerja. Masalah umum yang terjadi eh, secara global ya, karena kayaknya nggak cuma di Indonesia. Kalau lingkungan kerja ya yang tidak aware dengan kesehatan jiwa akan menimbulkan masalah. Contohnya adalah yang biasa terjadi adalah bebannya kerja yang sangat tinggi, hanya target oriented, tanpa mempedulikan isu-isu kesehatan jiwa karyawan, akan juga akhirnya orang mudah keluar, banyak karyawan yang keluar terus-menerus. Ini seharusnya perlu dikaji ulang di tempat tersebut atau di perusahaan tersebut atau di lingkungan tersebut, apa yang terjadi dengan kesehatan jiwanya. Mungkin saat ini hal-hal tersebut belum menjadi perhatian utama. Mereka hanya terfokus pada masalah yang ada, misalnya kalau produktivitas berarti mungkin ini kerjanya kurang gitu aja, atau jam kerja malah ditambah, atau bahkan hanya masalah manajemen manajerial saja yang difokuskan. Lingkungan kerja yang toksik. Nah, nanti yang teman-teman di sini akan sharing lebih luas tentang masalah kerja yang toksik, kurangnya pemahaman tentang masalah kejiwaan itu sendiri. Ya tentu kita tahu ya dengan banyak literatur dan penelitian menyatakan bahwa di Indonesia
memang kurang literasi, kurang pemahaman tentang kesehatan jiwa dimanapun secara secara umum. Terus juga penurunan akhirnya dampaknya ketika lingkungan kerja yang toksik dan kurangnya pemahaman gejala atas kesehatan jiwa ini itu akan menurunkan produktivitas karyawan jadi tidak patuh terhadap peraturan yang disepakati. Terus konflik, akhirnya konflik ini bisa juga dibawa berdampak ke rumah tangga atau kehidupan sosial keluarga masing-masing dan itu juga menjadi sumber masalah kesehatan jiwa yang baru. Ini nyatanya seperti itu. Terus bagaimana dengan praktik-praktik di negara maju? Kalau di Inggris sudah ada statement bahwa hukum memberikan cuti bagi pekerja yang mengalami eh, masalah kejiwaan atau misal contohnya depresi itu sudah bisa mengajukan cuti. Terus di Australia ada program-program eh, kesehatan kesejahteraan pekerja yang inklusif serta dukungan psikiater. Bahkan kalau di Australia itu orang dengan disabilitas mental seperti yang mengalami skizofrenia contohnya bahkan bisa di-hire sebagai karyawan dan mereka diberdayakan juga dan masuk dalam sistem tentunya mereka akan sangat memberikan akomodasi bagaimana orang dengan disabilitas mental atau orang mengalami skizofrenia ini untuk tetap bisa produktif dan bekerja. Banyak banyak sekali aturan-aturan yang bisa kita kaji di sana yang mungkin nanti harapannya bisa diterapkan di Indonesia. Nah, kalau di Kanada ada undang-undang kesehatan mental pekerja mengurangi paparan psikososialnya, bahaya psikososial yang terjadi, memberikan kompensasi, bahkan mendukung kembali pekerja yang mengalami masalah mental untuk bisa bekerja kembali. Dan negara-negara tersebut ada juga dari Nederland, Belanda, dan Portugal. Jadi sebenarnya sudah ada yang ideal, tetapi apakah mereka seideal itu ya tentu saja masih ada masalah-masalah terkait dengan kurangnya kesadaran kesehatan jiwa di tempat kerja, tetapi setidaknya sudah ada contoh ideal. Apakah di Indonesia sudah bisa terlaksana dan terimplementasi? Nah, kita kita coba meraba dan melihat uh, bagaimana tempat kerja kita masing-masing ya di sini atau teman-teman bisa melihat lingkungan kita sudah kondisi belum. Nah, apakah teman-teman di tempat kerja, apa kita sendiri tahu bahwa masalah kesehatan jiwa, masalah kejiwaan, atau isu-isu mental health itu penting. Sepenting apa? Seberapa jauh kita tahu? Seberapa jauh pimpinan kita tahu? Seberapa jauh rekan-rekan kita tahu paham tentang isu ini? Misalnya ketika di tempat kerja ada nih satu karyawan kelihatan tidak produktif, murung sendiri, tidak tiba-tiba berubah nih sikapnya. Apakah kita aware dan bertanya, ada apa dengan kamu atau bagaimana perasaan kamu hari ini? Apa perlu sharing dengan kita gitu? Misalnya kita memberikan gestur untuk open dan ramah gitu. Apakah kita sudah melakukan itu? Apakah komunikasi tentang hal tersebut sudah terbuka? Bagaimana? Apakah ada kebijakan yang memadai tentang pekerja dan kesehatan jiwa? Tentu mungkin kita bisa apa ya, melihat dan mengecek ke Perserikatan Buruh, mungkin bisa melihat peraturan-peraturannya, apakah sudah mendukung isu kesehatan jiwa, apakah tercantum di situ tentang isu kesehatan jiwanya. Semisal bagaimana upaya penyuluhan kesehatan jiwa terhadap pimpinan atau apakah ada peraturan yang mewajibkan bahwa perusahaan atau pimpinan itu paham tentang isu kesehatan jiwa untuk bisa mendukung karyawannya. Terus apakah sudah ada fasilitas konseling yang disediakan atau layanan kesehatan jiwa apa yang sudah ada di tempat kita? Mungkin kalau ini bisa mengacu ke teman-teman yang bekerja sebagai PNS ya. Jadi mungkin apakah layanan kesehatan jiwa itu bisa diakses dengan mudah? Apakah gampang nih minta izin untuk berobat misal? Nanti ada teman-teman yang akan sharing tentang itu ya kayaknya.
contoh-contoh contoh-contoh pelanggaran dan kurangnya dukungan saat ini belum tersedia banyak ya lapangan kerja orang dengan yang punya diagnosa masalah kejiwaan seperti misalnya sudah terkonfirm mengalami skizofrenia, bipolar ataupun pernah mengalami depresi, apakah memang sudah bisa uh, lapangan kerja yang sekarang itu menyerap dalam syarat dengan syarat kondisi orang ini sudah pulih ya, sudah bisa dinyatakan bisa bekerja dan sebagainya. Tapi dengan diagnosa skizofrenia misal, tentu dibutuhkan apa ya, dukungan tambahan agar orang-orang ini bisa bekerja secara optimal. Nah, apakah ini sudah disediakan atau memang ketika apply atau melamar pekerjaan tertentu bahkan sudah didiskriminasi dari awal dengan syarat sehat jasmani rohani yang tentu itu bisa digunakan apa ya sebagai justifikasi untuk eh, tidak menerima orang dengan masalah kejiwaan sebagai tenaga kerja. Diskriminasi dalam rekrutmen sudah saya sampaikan tadi, terus tiba-tiba pekerja yang mengalami depresi atau bahkan eh, mengalami diagnosa kejiwaan yang lain karena pada umumnya orang yang mengalami depresi itu tidak mau mengakui. Terus kedua, biasanya orang tersebut juga tidak tahu mengalami diagnosa apa atau jadi ketidaktahuan ini bisa memperkeruh suasana dan akhirnya dari atasan atau dari sistem kerja di situ, dari badan usaha atau tempat bekerja mereka akhirnya diberhentikan. Seperti yang disebutkan di paparan awal eh, sambutan tadi, ada kasus orang dengan orang yang akhirnya mengalami diketahui mengalami depresi atau gangguan jiwa, bukan gangguan jiwa, masalah kejiwaan, akhirnya diberhentikan karena tidak bisa bekerja secara optimal dan tidak ditelusuri apa penyebabnya kalau dan ternyata mengalami salah satu diagnosa masalah kejiwaan atau bahkan gaji yang tidak layak, tidak adanya fleksibilitas untuk kerja dan eh, berobat gitu nah apalagi banyak yang mengalami diskriminasi oleh rekan kerja dan atasan. Ini fakta-fakta yang kami temukan di komunitas peduli skizofrenia. Banyak teman-teman yang mengeluhkan hal ini ketika mengalami depresi. Dia sendiri juga tidak bisa mengutarakan apa yang eh, dirasakan karena malu, karena takut di stigma, dan rekan kerja akhirnya justru mengisolir teman ini, mendiskriminasi, membuli, atau bahkan mengolok-olok dan akhirnya itu menimbulkan masalah kesehatan jiwa yang lebih serius. Dan ini fakta-fakta yang kita temukan di komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Tantangannya yang sedikit kami temukan juga belum ada regulasi yang jelas terkait cuti kesehatan mental. Stigma masih ada, diskriminasi bagi pekerja yang pergi ke layanan psikiater karena meminta izin itu kan harus ada izin dari atasan mengetahui bahwa keperluan izin sakit ini untuk apa, berobat untuk apa kan biasanya disampaikan nih. Nah, justru banyak pimpinan atau atasan itu mendiskriminasi dan akhirnya tidak bisa kondusif lingkungan kerjanya. Bahkan akhirnya mengalami pemutusan hubungan kerja, saya ulangi lagi itu. Nah, beberapa penelitian dan sumber itu menunjukkan bahwa justru dengan penyuluhan kesehatan jiwa di dunia kerja itu akan bisa meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri dengan contohnya dengan ada training, eh, terus support sosial di tempat kerja tentang kesehatan jiwa, apalagi kalau nanti disediakan konseling gitu. Misal di perusahaan itu ada spesifik klinik yang menyediakan konseling dan di situ didukung untuk karyawan mengaksesnya dan akomodasi dan apa support-support yang lain. Jadi itu bisa diterapkan ke depannya. Harapannya pemerintah dan pengusaha ini bisa berkolaborasi, pemerintah membuat regulasi mendukung tentang kesehatan jiwa agar sehat jiwa di tempat kerja, pengusaha juga menyediakan program
eh, terkait dengan edukasi atau penyuluhan tentang kesehatan jiwa dan adanya kolaborasi yang bersama untuk pelaku usaha khusus. Jadi cuti kerja harus jelas, akses konseling mungkin diharapkan bisa terjadi, pelatihan, peningkatan kesadaran, terutama untuk para pimpinan ya, karena para pimpinan itu punya power lebih dibanding karyawan-karyawan. Jadi kalau karyawan bersuara kan mungkin belum bisa dianggap kalau yang teredukasi itu para pimpinan. Jadi mereka punya power untuk menggerakkan bawahannya agar menciptakan kondisi yang support untuk orang-orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Adanya fleksibilitas untuk eh, kerja, cuti, dan akses eh, mengakses layanan kesehatan, menyediakan ruang diskusi yang aman dan terbuka. Bagi pemerintah tentu saja karyawan apa peraturannya harus jelas, undang-undang harus diperbaiki lagi, ada kampanye yang secara nasional yang mendukung tentang kesehatan mental di dunia kerja. Mungkin harapannya gitu ya. Semoga pemerintah bisa semakin peduli dengan isu ini. Ya, sama seperti tadi, ya layanan konselingnya lebih ditingkatkan karena seperti yang kita tahu Indonesia ini masih sangat kurang ya mengenai kualitas layanan kesehatan jiwanya. Dan bagi masyarakat, ya kita saling mengedukasi satu sama lain bahwa di tempat kerja itu ya harus saling mendukung supaya bisa saling bisa saling tercipta suasana kerja yang kondusif dan bisa nanti akan berdampak produktivitas yang tinggi, ya, semakin sadar bahwa kesehatan jiwa itu urusan kita semua, jadi semua harus bekerjasama. Mungkin demikian Mbak Nidia, paparan saya dilanjutkan oleh teman-teman. Tentu teman-teman nanti akan lebih tahu ya, karena realnya mereka-mereka yang alami, jadi sharing-sharing diskusi selanjutnya semoga semakin menarik. Terima kasih Mbak Nidia dari saya.